Halo guys, welcome to our channel series Branding for Dummies in Crisis. So teman-teman, hari ini saya lagi ditemenin teman saya Yvonne dari Simpliture Branding Consultant. Nah, siapa sih beliau dan apa sih dia tuh fokusnya di mana? Kita tanya aja langsung ya. Pon, coba lu ceritain sedikit deh, lu itu spesialisasinya di mana dan lu tuh sebenarnya ngapain aja gitu. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Yvonne dari Simpliture Branding Consultant. Jadi saya sebenarnya background-nya arsitek, tapi sempat pengalaman kerja di branding agency beberapa tahun dan akhirnya keterusan sampai sekarang udah dari 2003, berarti udah 17 tahun, Man. Wow, Di lama branding. ya. Lama. Wow. Mungkin ini kali ya, biar teman-teman yang lain kebayang juga. Lu tuh pernah handle klien siapa aja sih selama itu? Okay. Let me show you some of the works that we've done for our clients ya. Okay. Iya, soalnya kan kalau gue udah lama kenal lu kan gue taunya lu ngerjainnya restoran gitu. Cuman kan kayaknya udah selama itu nggak mungkin lah ya restoran doang. Oke. Jadi klien-klien kita tuh banyak sih sebenarnya, nggak cuma restoran doang, tapi corporate juga banyak. Jadi kayak ada perusahaan parkir, ada perusahaan construction, UKM juga ada kayak yang jual lapis legit, kafe, terus ada properti kayak villa di Bali, terus perumahan, klaster-klaster gitu. Jadi brandingnya juga mereka desainin gitu. Terus ada lagi klinik, skincare, banyak macamnya, Man. Wow, banyak juga ya. Nah, kebetulan nih di sini kan banyak pemilik bisnis kuliner. Nah, apalagi nih di saat krisis kayak gini nih, itu branding tuh sebenarnya mungkin dari awal dulu ya. Branding tuh sebenarnya apa sih sama krisis kayak gini? Apa perlu kita ngelakuin branding? Oke, mungkin kita jelasin sedikit tentang brandingnya dulu. Apakah itu branding ya? Ya, boleh. Oke. Jadi awalnya itu branding itu sebenarnya cara ngecap ternak untuk membedakan satu ternak dengan yang lainnya. Sebenarnya awalnya tuh seperti kayak gitu. Terus sekarang branding itu dipakai, kata-kata istilah branding itu dipakai sama untuk membedakan produk atau jasa yang kita tawarkan itu dengan yang punya orang lain. Basicnya itu dulu. Tapi berkembangnya zaman, sekarang kalau kita punya branding yang bagus, itu juga ada pesan bahwa kita punya standar kualitas produk atau servis yang baik, kualitasnya itu di atas rata-rata, dan selalu konsisten, itu yang penting. Jadi kita kalau ada orang lain dengan produk yang sama, jenis yang sama, gitu kita nggak terjebak di perang harga, karena kita punya branding yang udah kuat, gitu. Oke, mungkin supaya gampang, gue kasih contoh. Iya, benar-benar. Contoh kasus ya. Apa sih yang disebut branding ya? Oke. Contohnya yang udah familiar tuh Starbucks. Jadi Starbucks tuh di mana-mana pasti sama, mulai dari logonya, mulai dari baristanya, attitude baristanya, cara memberi salamnya tuh juga sama, seragamnya sama, packaging sama, standar rasanya sama, menunya juga sama, interiornya juga sama. McDonald's juga gitu. Di mana-mana interiornya mirip-mirip semua kan. Jadi standar kualitas yang kita harapkan dari McDonald's atau dari Starbucks is always the same standard. Nah itu yang sebenarnya branding itu tujuannya ke situ gitu. Jadi kalau yang gue tangkep, kalau zaman dulu mah itu cuma sekedar cap buat pembeda, tapi kalau zaman sekarang itu kayaknya satu kesatuan ya, Fon, nggak cuman logonya doang gitu, tapi juga experience-nya, terus cara kita tuh datang ke counter disapanya sama. Jadi kayak kita ke Starbucks di Jakarta sama Starbucks di Bali sama ya. Experience-nya sama. Iya. Cuman ini deh, kan kadang-kadang tuh ya kalau kita lihat kayak misalnya Starbucks di Jakarta,
sama di Bali. Di Bali tuh mungkin beda gitu, ada ornamen-ornamen Balinya, jadi kayak berasa kayak ada nuansa Balinya sedikit kan itu berbeda tuh. Kalau kayak gitu tuh Hmm. sebenarnya oke, boleh apa enggak sih, kan kita juga harus standar nih. Ya, oke. Sebenarnya pasti ada selalu ciri khas, mungkin kita sebutnya local content ya, yang disesuaikan sama kondisi di masing-masing lokasi. Itu biasanya selalu ada, kayak misalnya McDonald's di Indonesia punya sambal, sedangkan di tempat lain di luar negeri nggak ada gitu. Karena orang kita suka banget, jadi selalu ada adjustment seperti kayak gitu. Tapi selalu ada benang merah yang selalu konsisten, kayak seragamnya kan tetap sama, udah gitu logo, signage-nya dia udah pasti sama, kualitas makanan dia udah pasti sama. Jadi selalu pelayanannya standar yang oke, sama juga. Jadi selalu itu semua tetap konsisten, itu yang kita sebut pengalaman brandingnya tetap sama gitu. Oh, oke. Jelas nih, lebih jelas. Oke guys, jadi udah lebih jelas ya sekarang. Nah, tapi kalau misalnya masih pada bingung dan masih pengen nanya-nanya, kita welcome banget loh buat kalian nanya-nanya. Silakan komen di bawah. Nanti saya akan colek telepon buat jawab langsung pertanyaan kalian. Ya, Oh boleh. iya, jadi sekalian aja kali ya, Fon. Jadi kan biar kita lebih kenal lebih deket, mungkin yang lain kalau mau follow Ivon punya Instagram, itu juga boleh ya, Fon. Mungkin lu bisa Boleh share kali ya di banget. sini. Ya, oke, nanti di-share branding by Simply Chair. Oke guys, stay tune terus. See you on the next video dan bersama Pulihkan Indonesia. See you guys. Bye.